Oke teman-teman, kali ini kita akan menyelami pemikiran seorang tokoh yang luar biasa. Seorang reformis dari India abad ke-19 yang gagasan-gagasannya tentang pendidikan, iman, dan kemajuan, jujur aja relevan banget sampai sekarang. Namanya Sir Syed Ahmad Khan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jadi penggerak seluruh hidup dan karya Sir Syed Ahmad Khan. Sebuah pertanyaan fundamental yang langsung membawa kita ke jantung perjuangannya, dan ini bakal jadi tema utama kita hari ini. Oke, untuk benar-benar paham visinya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Kita perlu lihat gimana sih kondisi sosial dan politik yang dihadapi komunitas muslim di India saat itu, di bawah kekuasaan Inggris. Ini penting biar kita tahu masalah apa sebenarnya yang ingin dia selesaikan. Jadi, bayangin situasinya. Di satu sisi, ada kejayaan masa lalu yang megah, tapi di sisi lain, masa depan terlihat suram dan penuh ketidakpastian. Komunitas muslim saat itu bisa dibilang terjebak, mengalami stagnasi intelektual dan kemunduran politik di tengah dunia yang berubah cepat. Dengerin deh kutipan ini, kuat banget kan? Kata-katanya mungkin terdengar kasar, tapi ini menunjukkan betapa dalamnya rasa prihatin dan keterbelakangan yang ia amati di sekelilingnya. Dan justru rasa prihatin inilah yang jadi bahan bakar utama semangat reformasinya. Nah, di tengah krisis yang pelik inilah muncul sosok Sir Syed Ahmad Khan. Hebatnya, dia bukan cuma melihat masalah di permukaan, dia menggali sampai ke akarnya dan menawarkan sebuah solusi yang pada zamannya dianggap sangat revolusioner. Latar belakangnya ini yang bikin dia unik. Dia itu semacam jembatan hidup. Di satu sisi, dia punya pondasi tradisi keilmuan Islam yang kuat, tapi di sisi lain, dia juga punya pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan Barat. Posisi inilah yang memberinya perspektif yang luar biasa luas. Analogi yang cerdas banget ya. Ini benar-benar menggambarkan keyakinannya akan kekuatan pendidikan. Bagi dia, pendidikan itu ibarat pahat seorang seniman. Ia bisa mengubah sesuatu yang biasa, bahkan individu atau seluruh komunitas, menjadi sebuah karya yang indah dan bernilai. Nah, ini dia inti pemikirannya. Poin paling krusial. Gagasannya yang paling berani adalah bahwa Al-Quran itu justru mendorong kita untuk berpikir rasional dan mempelajari alam semesta. Jadi menurutnya, merangkul modernitas itu bukan berarti meninggalkan iman. Justru itu adalah sebuah keharusan untuk maju. Biar kita lebih kebayang betapa unik strateginya, coba kita bandingkan dia dengan tokoh lain pada masanya. Misalnya Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan perlawanan frontal. Khan justru memilih jalan yang berbeda, yang lebih pragmatis. Dia percaya, untuk saat itu, bekerja sama adalah cara terbaik untuk menyerap ilmu dan memajukan umat. Pilihan yang sangat strategis, meskipun kontroversial. Oke, dari ide-ide besar, sekarang kita lihat gimana dia mewujudkannya jadi nyata. Kita akan fokus pada pencapaiannya yang paling monumental, yaitu bagaimana ia membangun sebuah institusi pendidikan yang benar-benar mengubah permainan. Ini bukan proyek semalam jadi loh, ada prosesnya, dan prosesnya itu mateng banget. Kita bisa lihat langkah-langkahnya yang sangat terencana. Mulai dari menerjemahkan buku-buku sains, lalu riset langsung ke pusat pendidikan terbaik dunia di Inggris, sampai akhirnya, boom, dia mendirikan kampusnya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan dari perguruan tinggi yang ia dirikan ini? 3 poin ini menunjukkan visinya yang sangat utuh atau holistik. Dia nggak cuma mau mencetak sarjana yang pintar di kepala, tapi juga pemimpin muslim modern yang berwawasan luas, punya akhlak yang kokoh dan bahkan fisik yang sehat. Lengkap. Coba bayangin betapa radikalnya ide ini pada masanya. Sebuah perguruan tinggi untuk umat muslim, tapi modelnya meniru Cambridge. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan rektor pertamanya bahkan orang Inggris. Ini adalah sebuah lompatan keyakinan yang luar biasa, yang menunjukkan keseriusannya untuk mengintegrasikan yang terbaik dari dunia barat. Nah, setelah semua usaha itu, apa dampaknya dalam jangka panjang? Sekarang, mari kita lihat lebih luas bagaimana perguruan tinggi dan gagasan Khan ini benar-benar ikut membentuk wajah India modern. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aligarh. Jadi ini bukan lagi cuma soal satu sekolah, tapi soal menumbuhkan sebuah pola pikir, sebuah budaya intelektual baru di seluruh India. Aligarh itu ibarat epicentrum dari gelombang pencerahan ini. Hasilnya, wah, benar-benar mengubah masyarakat. Gerakannya melahirkan kelas menengah muslim terdidik yang baru, mendorong reformasi sosial yang krusial seperti pendidikan untuk perempuan, dan bahkan melahirkan para pemimpin yang membentuk negara. Pengaruhnya sangat luas dan mendalam. Dan inilah alasan mengapa kisah Sir Syed Ahmad Khan tetap penting sampai detik ini. Perjuangannya di abad ke-19 itu punya gema yang kuat dengan tantangan kita sekarang di era globalisasi. Karyanya masih terus dipelajari dan diperdebatkan, menjadi cermin bagi kita semua. Oke, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Pelajaran dari kehidupan Sir Syed Ahmad Khan ini,
bukan cuma cerita masa lalu. Ini adalah sebuah undangan, sebuah tantangan bagi kita semua. Gimana caranya kita bisa meneladani semangatnya untuk membangun jembatan di zaman kita sendiri?